Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini 1 Oktober 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu 22 ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul pembayaran upah atau gaji. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saudara dan saya bekerja pada satu instansi pemerintahan atau swasta, maka di sana juga kita akan menerima upah atau gaji dari perusahaan atau pimpinan itu. Nah, hal yang sama juga sesungguhnya Tuhan melakukannya bagi saudara dan saya. Tadi di dalam Wahyu itu bilang Tuhan akan datang dan membawa upah. Jadi dia yang akan membayar upah itu bagi saudara dan saya. Tapi upah ini yang akan dibayarkan hanya bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan yang ditetapkan atas mereka, yang benar-benar melakukannya. Yang tidak melakukan, ya dia tidak akan mendapat upah. Kita mau lihat, saya punya 6 poin yang mau di-share hari ini. Bagaimana Tuhan membawa upah kepada setiap orang yang sudah melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Yang pertama, yaitu kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Ringkasnya itu berbicara bahwa Tuhan akan memberikan upah bagi orang-orang yang memenangkan jiwa bagi Kristus, dan orang-orang yang memelihara jiwa-jiwa itu untuk tetap bertumbuh di dalam Kristus. Jadi itu gambarannya dalam ayat itu bilang gini, aku menanam, Apolos menyiram, dan Allah yang memberi pertumbuhan. Itu bicara tentang pelayanan jiwa-jiwa. Jadi kalau di bagian akhir dari bagian ayat itu menegaskan bahwa setiap yang menanam, yang menyiram, itu mereka akan mendapat upah dari Bapa di surga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya di poin 1 ini Tuhan mau menegaskan ya buat saudara dan saya bahwa orang-orang yang memenangkan jiwa, datang kepada Yesus, dan orang-orang yang memelihara jiwa-jiwa itu untuk bertumbuh terus di dalam firman, mencintai Kristus, dia akan mendapat upah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Saya baca ayatnya ya, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi kata upah di situ dalam terjemahannya itu gaji. Itu imbalan, itu balasan yang Allah sediakan bagi orang-orang dalam pekerjaannya di bumi yang memenangkan jiwa dan yang memelihara jiwa-jiwa untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga akan membayar upah gaji bagi orang-orang kudus yang takut akan Tuhan. Jadi di dalam Wahyu 11 ayat 18, orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya sesuai dengan firman Allah, yang melakukan firman Allah dan yang tidak menyimpang dari firman itu. Ternyata ada upahnya saudara. Upah itu Tuhan berikan juga bagi orang-orang kudus yang takut akan Tuhan dan bagi nabi-nabinya. Wahyu 11 ayat 18. Jadi ketika saudara dan saya melakukan setiap perkataan firman-Nya, taat, tidak peduli kita ditantang oleh dunia, oleh manusia lain, suatu hari nanti Tuhan memberikan upah itu bagi saudara dan saya. Yang ketiga Tuhan juga membayar upah, memberikan upah bagi
orang yang dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat ketika mereka berbuat kebenaran karena Kristus. Jadi itu bisa kita lihat di dalam Matius 5 ayat 11 sampai ayat 12. Mereka akan mendapatkan upah, ada bayarannya, ada gajinya, ada imbalan yang kelak Tuhan berikan bagi mereka. Yang keempat, upah bagi orang yang tetap hidup di dalam kasih, yang mempraktekkan kasihnya menurut perintah Kristus. Jadi Yesus tuh memerintahkan saudara dan saya untuk tetap hidup di dalam kasih dan saling mengasihi, menghidupi kasih itu. Ternyata orang yang melakukan ini, dia juga akan mendapatkan upah suatu hari nanti ketika Yesus itu datang. 2 Yohanes 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Jadi upah itu tersedia bagi orang-orang yang hidup di dalam kasih, yang tetap mempraktekkan kasih dan terus mengikuti ajaran Kristus. Yang kelima, Tuhan juga menyediakan upah bagi orang yang mengikuti Yesus, yang mau jadi murid Yesus, yang mengikuti Yesus tuh yang siap hidup di dalam pengajaran Yesus, bertumbuh di dalam pengajaran Yesus dan hanya mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Matius 19 ayat 22 sampai 29. Di sana ada upah yang dijanjikan, bukan saja akan mendapatkan hidup yang kekal, tapi dia akan didudukan bersama dengan Tuhan, dan yang terakhir dia akan mendapatkan upah 100 kali lipat dari apa yang dia lakukan di bumi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu poin yang kelima. Dan poin yang terakhir itu kita akan menerima upah. Dia datang dan memberikan upah kepada orang yang melayani salah seorang yang adalah hambanya atau muridnya. Jadi ketika kita melayani seorang hamba Tuhan, melayani seorang yang adalah utusan Tuhan, melayani seorang yang adalah murid Kristus, dan kita memberikan secangkir air saja kepada mereka, Alkitab menjamin bahwa kita tidak akan kehilangan upahnya di surga. Kita akan menerima upah daripadanya. Matius 10 ayat yang ke-42. Jadi poin yang ke-6 ini mengajarkan saudara dan saya, apapun yang kita berikan, termasuk secangkir air, itu hal paling sederhana kepada salah seorang yang adalah hamba Tuhan, kepada salah seorang yang adalah murid Kristus, kepada salah seorang yang paling kecil dan paling hina, itu ternyata kita tidak akan kehilangan upah di surga, tapi kita akan menerima bayaran upah itu dari Bapa di surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini mau menegaskan buat saudara dan saya bahwa Allah menyediakan alokasi upah untuk 6 bagian kategori pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan di muka bumi ini. Pertanyaannya, dari ke-6 poin ini saudara sudah mengerjakan yang mana? Jika saudara dan saya benar-benar mengerjakan bagian-bagian dari 6 poin ini, maka sudah pasti kita juga akan menerima upah daripada Tuhan. Ingat, minimal kita memiliki 1 bagian pekerjaan dari 6 poin ini, supaya kita tidak menerima upah sedikit pun dari Tuhan. Untuk apa kita hidup di bumi kalau kita tidak mendapatkan upah suatu hari nanti? Pastikan 6 poin ini sudah saudara kerjakan. Sekalipun mungkin hari ini saudara berkata kepada saya, oh saya baru 1, oh saya baru 2, saya baru 3, tidak apa-apa. Tapi mari kerjakan itu dengan ketekunan, kerjakan itu dengan kasih, kerjakan itu terus-menerus sampai Tuhan datang. Karena pada saat dia datang, dia akan membawa upah itu bagi saudara dan saya. Dia akan membayar gaji itu bagi kita. Dia akan membalaskan setiap apa yang sudah kita kerjakan itu dengan upah yang setimpal sesuai dengan apa yang dia tetapkan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam bekerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tuhan supaya kita menerima upah daripadanya. Amin.